Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putriana dengan NIM 220211020. Pada kesempatan kita kali ini, saya akan membahas mengenai bab 10, yaitu tentang monitoring dan evaluasi program komunikasi. Untuk mempersingkat waktunya, mari kita simak videonya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai bab 10, yaitu monitoring dan evaluasi program komunikasi. Yang pertama ada konsep dasar monitoring dan evaluasi. Apa sih monitoring itu? Monitoring merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, menilai ketercapaian tujuan, serta melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam monitoring atau pemantauan, data dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan. Lalu, apa sih evaluasi itu? Evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan, dan menyajikan informasi atau rekomendasi untuk pembuatan keputusan berdasarkan aspek kebenaran hasil evaluasi. Lalu apa sih perbedaan monitoring dan evaluasi? Monitoring dilakukan pada saat program masih berjalan, sedangkan evaluasi dapat dilakukan ketika program masih berjalan ataupun program itu sudah selesai. Dilihat dari pelakunya, monitoring dilakukan oleh pihak internal, sedangkan evaluasi dilakukan oleh pihak internal ataupun eksternal. Evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh fakta atau kebenaran dari suatu program beserta dampaknya. Sedangkan monitoring hanya melihat keterlaksanaan program, faktor pendukung, dan penghambatnya. Dilihat secara keseluruhan, kegiatan monitoring dan evaluasi ditujukan untuk pembinaan suatu program. Lalu ada prinsip monitoring dan evaluasi. Yang pertama, ada berorientasi pada tujuan. Monitoring dan evaluasi mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai bahan untuk perbaikan atau peningkatan program pada evaluasi formatif dan membuat justifikasi dan akuntabilitas pada evaluasi sumatif. Lalu ada mengacu pada kriteria keberhasilan. Monitoring dan evaluasi mengacu pada kriteria keberhasilan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria keberhasilan dilakukan antara para evaluator, para sponsor, pelaksana program atau pimpinan dan staf, para pemakai lulusan atau konsumen, dan lembaga yang berkaitan. Kemudian ada mengacu pada asas manfaat. Monitoring dan evaluasi sudah seharusnya dilaksanakan dengan manfaat yang jelas, berupa saran, masukan, atau rekomendasi untuk perbaikan program yang dimonitoring dan dievaluasi atau program sejenis pada masa mendatang. Kemudian ada dilakukan secara objektif. Petugas monitoring dan evaluasi pada pihak eksternal seharusnya bersifat independen, yaitu bebas dari pengaruh pihak pelaksana program. Petugas monitoring dan evaluasi internal harus bertindak objektif, yaitu melaporkan temuannya dengan apa adanya. Lalu ada model evaluasi atau standar keberhasilan. Evaluasi mengukur keberhasilan atau kegagalan proses-proses strategis dengan pengukuran standar demi pencapaian misi sebagai masukan bagi pembuat
keputusan berikutnya dari hasil program yang dibuat. Yang pertama ada pengukuran sosial media. Penggunaan sosial media untuk mengomunikasikan suatu produk semakin menjadi tren. Tidak dapat dipungkiri bahwa strategi pemasaran melalui sosial media akan terus berkembang. Hal ini tentunya membuka peluang pemasaran melalui sosial media sebagai salah satu bahan kajian dalam komunikasi pemasaran. Peluang bertambahnya kajian mengenai sosial media marketing akan menambah warna dan ranah penelitian ilmu komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan bidang komunikasi pemasaran. Istilah alat ukur yang digunakan untuk mengukur efektivitas komunikasi pemasaran suatu produk melalui sosial media adalah social media metrics. Lalu ada prepare, implementasi, dan impact atau PII model. Model PII dikembangkan oleh Cutlip et al. Model PII merupakan riset yang menggali pelaksanaan program public relation dari tahap preparation atau persiapan, implementation atau pelaksanaan, dan impact atau dampak. Hal ini memberikan pedoman untuk mengevaluasi persiapan dan proses perencanaan dalam organisasi, pelaksanaan taktis, dan dampak atau hasil dari setiap usaha yang dilakukan. Pertanyaan pada riset muncul secara spesifik sesuai dengan tahapan yang ditanyakan. Jawaban yang dihasilkan dari riset ini akan meningkatkan pengertian dan memperkaya informasi untuk menilai keefektifan. Yang pertama adalah proses perencanaan atau planning untuk mengukur dan mengevaluasi hasil riset yang telah digunakan atau dilakukan. Yang kedua ada proses pelaksanaan atau implementasi untuk melacak keberhasilan dari taktik, yaitu penempatan media dan langkah lainnya yang sesuai dengan taktik pelaksanaan. Lalu ada dampak dari program atau impact untuk mengukur dan mengetahui usaha yang telah dijalankan dari program tersebut dan untuk mengetahui hasil yang diinginkan telah terwujud atau tidak. Dampak juga termasuk salah satu bagian dari hasil keluaran di level akhir tujuan program. Lalu ada kriteria evaluasi. Tujuan dari kriteria evaluasi ini adalah untuk memberikan arahan perencanaan dan mengidentifikasi hasil yang menentukan keberhasilan atas tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria evaluasi dikembangkan oleh model-model evaluasi yang digunakan. 4 kelompok pengembangan yang dapat dilakukan yaitu preordinate, fidelity, mutual adaptive, dan proses. Yang pertama ada pendekatan preordinate. Apa sih pendekatan preordinate ini? Nah, pendekatan preordinate ini memiliki 2 karakteristik. Yang pertama ditetapkan sebelum pelaksanaan evaluasi. Kriteria ini bersifat mengikat karena ditetapkan sebelum evaluator turun ke lapangan. Yang kedua, kriteria yang dikembangkan bersumber pada standar tertentu, seperti pada pandangan teoritis atau kumpulan tradisi yang sudah dianggap baik. Kemudian yang kedua ada pendekatan fidelity. Apa itu pendekatan fidelity? Pendekatan fidelity pada dasarnya ada kesamaan prinsip dengan preordinate, yaitu kriteria yang dikembangkan sebelum evaluator turun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Perbedaan prinsipil pada keduanya yaitu pada hakikat evaluasi yang digunakan. Pendekatan fidelity tidak menggunakan kriteria yang bersifat umum atau universal sebagaimana tuntutan pendekatan preordinate. Kemudian yang ketiga ada pendekatan gabungan mutual adaptif.
Pendekatan mutual adaptif merupakan perpaduan antara pendekatan preordinate, fidelity, dan proses. Kriteria yang digunakan dikembangkan dari karakteristik program dari luar, seperti berdasarkan pandangan secara teori dari para pelaksana dan pemakai program. Kemudian ada pendekatan proses. Pendekatan proses ini mengembangkan kriteria selama proses evaluasi berlangsung. Kriteria diperoleh melalui wawancara, observasi, atau studi dokumentasi. Pendekatan ini berhubungan dengan aplikasi pendekatan kualitatif. Karakteristik yang menonjol dari pendekatan ini merupakan kriteria yang dipergunakan selama evaluator di lapangan. Pendekatan ini terikat dengan masalah yang dihadapi oleh para pelaksanaan program di lapangan. Kemudian selanjutnya ada aplikasi konsep evaluasi program komunikasi. Yang pertama ada arti penting evaluasi program komunikasi. Evaluasi program komunikasi atau kehumasan dengan dua alasan berikut. Yang pertama ada dapat mempertahankan program kehumasan dan keberadaan bagian humas dalam perusahaan dengan menunjukkan nilai program humas bagi perusahaan. Kemudian yang kedua adanya tuntutan manajemen perusahaan terhadap setiap bagian dalam perusahaan agar setiap pengeluaran sumber daya pada bidang apapun harus dapat dipertanggungjawabkan atau disebut juga akuntabel. Kemudian ada dua jenis evaluasi program komunikasi. Nah, jenis evaluasi program komunikasi ini ada dua. Yang pertama ada proses evaluation, yaitu berkaitan dengan usaha untuk mengetahui program humas yang telah dikelola dengan baik, berkesinambungan, dan efektif dalam suatu kurun waktu. Kemudian yang kedua ada outcome evaluation, berkaitan dengan usaha untuk mengetahui dampak dan hasil yang ditimbulkan oleh program humas yang telah dijalankan organisasi. Kemudian selanjutnya ada proses dan tahap evaluasi program komunikasi. Menurut Grunig dan Han pada tahun 1982 mendeskripsikan 5 langkah tindakan yang harus dilakukan dalam evaluasi. Yang pertama ada spesifik objektif, membuat rumusan tujuan program spesifik dan dapat diukur. Kemudian yang kedua ada measures the objectives, yang artinya melakukan pengukuran efek yang sudah dicapai dari program yang sudah dijalankan atas jabaran objektif atau tujuan. Kemudian yang ketiga ada collect and analyze data, yaitu melakukan pengumpulan data dan mengukur efek yang dihasilkan sampel terpilih pada publik sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat ada report the result to the decision maker, atau menulis laporan tentang hasil program kepada pengambil keputusan. Kemudian yang terakhir ada apply the result to decision, yaitu setiap hasil program harus ditetapkan pada pengambilan keputusan. Proses evaluasi digambarkan Catlett, Center, dan Broom pada tahun 1994 sebagai berikut. Yang pertama ada implementation dan progress evaluation. Meliputi yang pertama, faktor kontekstual yang memengaruhi. Kemudian yang kedua dilakukan peninjauan, modifikasi prosedur dan strategi untuk menentukan implementasi sesuai dengan rencana. Kemudian yang ketiga ada menilai implementasi sesuai dengan rencana. Yang keempat, laporan pada pengambilan keputusan.
Kemudian ada juga outcome evaluation, yaitu meliputi menentukan faktor kontekstual yang memengaruhi hasil akhir, peninjauan dan modifikasi prosedur, strategi, dan rancangan evaluasi hasil yang dimuat dalam rencana evaluasi. Kemudian ada mengumpulkan data dan informasi untuk evaluasi hasil, menganalisis dan menginterpretasikan data. Kemudian yang terakhir ada melaporkan pada pengambilan keputusan. Lalu ada tingkat dan langkah evaluasi. Yang pertama ada preparation evaluation. Yang untuk preparation evaluation sendiri ada 4 bagian. Yang pertama, menilai kecukupan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan program. Yang kedua, melihat organisasi dan ketepatan strategi, taktik program, dan pesan atau evaluasi ketepatan pesan melalui analisis isi terhadap pesan yang disampaikan, seperti pidato, presentasi, isi surat kabar. Kemudian ada menilai kualitas pesan dan unsur presentasi program lainnya. Lalu yang terakhir, kualitas penyajian. Lalu ada implementation evaluation, yaitu yang pertama menghitung yang sudah dilakukan oleh komunikator dalam implementasi program. Yang kedua, penghitungan jumlah pesan yang telah dikirim dan terdistribusikan. Kemudian yang ketiga ada menghitung jumlah pesan yang muncul di media. Lalu yang keempat ada menghitung jumlah pesan yang terterpa pesan. Lalu yang kelima ada menentukan jumlah orang yang mengikuti pesan. Dan yang terakhir metode yang digunakan. Lalu ada impact evaluation. Impact evaluation ini bertujuan mengetahui outcome yang dinyatakan dalam tujuan program untuk tiap-tiap publik sasaran. Kemudian yang kedua, mengetahui hal-hal yang dipelajari oleh publik dari program yang sudah dijalankan perusahaan. Lalu yang ketiga, menghitung jumlah orang yang berubah pendapatnya serta menjaga sikapnya sebagaimana yang diharapkan organisasi. Kemudian yang keempat ada menilai program telah tercapai. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Saya Putri Ana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.